Listeners banyak respon ya mengenai ketakutan nih, muncul cerita-cerita juga ya Pak Arfan yang cukup menarik di balik alasan-alasan kenapa mereka bisa takut akan, alasan-alasan tertentu. Tapi, aku juga ingin, membacakan pertanyaan yang juga cukup menarik ya Pak Arfan sebelum kita Silakan, Audrey. kulik alasannya gitu ya. Ini Ya. dari YouTube kita dari Syafruddin Sardar. Kalau kita katakan sebuah ketakutan itu jadi overdosis gitu ya, atau berlebihan tuh sebenarnya indikasinya seperti apa, Pak Arfan? Apakah melumpuhkan aktivitas kita, atau mungkin cukup membuat kita panik aja gitu ya, kadang kan keringat dingin gitu ya, atau ada dampak yang lebih besar gitu, Pak Arfan, dari ketakutan ini? Silakan. Ya, terima kasih banyak, Audrey ya. Jadi, ya kalau overdosis pada akhirnya itu melumpuhkan. Ketika itu menjadi sesuatu yang melumpuhkan, itu tandanya sudah salah arah, itu sudah misleading gitu. Ya. Tuhan itu menciptakan rasa takut itu bukan untuk membuat kita nggak ngapa-ngapain, bukan untuk membuat kita lumpuh, bukan untuk membuat kita tak berdaya. Justru Tuhan menciptakan rasa takut itu supaya kita bangkit, supaya kita melakukan sesuatu itu dengan hati-hati gitu. Itu. Jadi ditangkap sinyalnya, sinyal-sinyal alam semesta ini kita tangkap gitu. Kalau setiap Anda merasa takut, mulai sekarang. Mhm. Kalau biasanya, waduh saya takut gitu. Sekarang enggak, saya takut gitu. Oh, saya merasa takut. Satu, ini bagus. Itu dulu. Oke. Ini Ya. bagus. Tandanya saya sehat. Yes. Tandanya saya sehat. Kalau saya diminta ngomong di depan orang-orang penting, banyak orang penting, misalnya ada presiden, ada menteri. Ya. Minggu lalu saya bicara di depan seorang menteri misalnya. Oke. Itu ya. Terus kok rasanya ada rasa takut ya gitu. Saya bilang apa? Bagus, tandanya saya Sehat. sehat. Iya. Normal. Yang nggak sehat itu adalah yang nggak sehat itu adalah orang yang nggak punya rasa takut. Ya di depannya ada harimau gitu ya. Ini contoh aja ya. Aha. Di depannya ada harimau lepas gitu, dia nggak takut, tenang aja gitu. Akhirnya dimakan sama harimau. Oh. Jadi kalau Anda merasa takut, tanda Anda sehat. Jadi kok saya takut ya? Ini saya mau ketemu menteri nih, mau presentasi di depan menteri. Kok saya takut ya? Gitu. Itu tanda apa? Oh, tanda bagus. Tandanya saya sehat. Ya, ini mengirimkan sinyal apa? Kita harus preparation, kita harus persiapan. Karena ini orang penting. Ya. Kalau saya berhasil meyakinkan orang ini, maka bisnis akan lebih maju lagi. Gitu. Jadi apa? Kok rasanya takut ya? Oke, berarti ini tanda, oke, saya harus persiapan. Saya persiapan. Begitu ketemu, semuanya lancar. Nah, itu. Nggak ada rasa takut lagi. Jadi rasa takut itu hanya bersifat sementara gitu. Menandakan bahwa ada sesuatu yang belum kita lakukan. Ketika kita sudah melakukan, rasa takutnya hilang. Yang seringkali terjadi, rasa takut itu karena nangkepnya salah gitu ya. Nangkepnya ini, wah kok takut ya? Waduh, bahaya ini. Nah, karena bahaya, maka akhirnya kita tadinya mau ngomong, nggak jadi. Takut. Mhm. Dalam sebuah forum, tadinya saya udah nyiapin pertanyaan yang bagus nih. Tapi ketika saya baru mau ngomong, aduh nanti gimana ya, kalau begini gimana, kalau begitu gimana, akhirnya nggak jadi. Akhirnya orang tidak jadi kenal saya, karena saya tidak jadi menyampaikan sesuatu, pikiran saya yang sesungguhnya sangat bagus gitu. Jadi takut itu bagus, takut itu positif, takut itu adalah perintah Mhm. melakukan Sesuatu. action. Yes. Itu Aldi. Jadi kalau takut ujungnya bukan action, Aha. itu salah udah. Itu misleading. Mungkin itu overdosis atau bahkan itu misleading. Iya. Takut membuat kita panik, nah itu misleading. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Ketika Tuhan menciptakan rasa takut, bukan itu yang Tuhan inginkan. Yes. Itu Audrey. Oke, semoga menjawab untuk Pak Syarifuddin Sardar ya. Oke, Ya. Pak Afan kita bahas tentang polling hari ini gitu ya. Kan Nah, tadi boleh. Mari. kematian, kemiskinan, kegagalan dan beberapa dan lain-lain gitu ya. Ternyata yang tertinggi ini ada di kematian 44% sudah berubah lagi nih pollingnya. Kemiskinan 22%, kegagalan 11% dan lain-lain ini 22%. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang unik ya Pak Arfan. Kalau kita bilang kemiskinan, kegagalan, kita masih bisa lah berusaha untuk menghindarinya. Tapi kalau kematian kan Ya. ya udah pasti. Justru yang sudah pasti ini yang menjadi sesuatu yang menakutkan. Kan jadi cukup unik ya. Sebenarnya kenapa nih Pak Arfan? Kematian itu justru menjadi ketakutan terbesar manusia ya dalam hidup. Terima kasih Audrey. Kenapa ketakutan menjadi ketakutan terbesar? Kenapa kematian yang menjadi ketakutan terbesar? Karena kita nggak paham apa itu kematian gitu. Oke. Jadi makanya saya bikin workshop The Art of Dying itu tujuannya adalah untuk membuka mindset kita bahwa kematian itu
sebetulnya yang mati itu hanya badan kita, Audrey. Ya. Jadi kan manusia itu terdiri dari badan dan roh gitu. Ya, kenapa saya bisa ngomong seperti ini, Audrey bisa ngobrol seperti ini, karena Audrey dan saya sedang punya roh. Rohnya itu ada di dalam badan gitu. Nah, yang namanya mati adalah ketika roh berpisah dari badan gitu. Dan roh ini, diri kita yang sesungguhnya itu bukan badan kita ini loh, bukan tampilan kita ini. Diri kita yang sesungguhnya adalah roh kita itu. Nah, roh itu dia sedang melanjutkan perjalanan ke tempat yang lebih tinggi gitu. Kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan itu kan penuh kasih, penuh cinta. Benar nggak, Audrey? Betul. Nah, kita mau ketemu Tuhan kok takut? Ya. Okay. Padahal Tuhan itu adalah yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha mencinta. Kan? Nah, Tuhan sudah ingin memeluk kita gitu. Kalau saya membayangkan gitu ya, ketika kita meninggal dunia itu Tuhan sudah siap gitu memeluk kita. Memeluk kita gitu. Gitu ya. Memeluk kita sebagai hamba-hambanya yang terkasih gitu untuk kembali kepadanya dalam kasih sayangnya gitu. Nah, ini yang kalau Anda mengikuti workshop besok ini di Art of Dying, ini akan kita bukakan ini. Apa sebetulnya yang terjadi ketika kita meninggal dunia, dan kita bisa meminjam pengalaman dari orang yang mati suri sebetulnya. Oke. Besok juga kita akan bahas itu. Dan ini akan sangat menarik sekali ya kan. Kalau pingin tahu meninggal tuh mati itu rasanya kayak apa? Kan mestinya kita mengundang bintang tamu dong. Narasumber tamu adalah orang yang sudah mati gitu. Orang yang sudah mati kita undang, kita tanya, kita interview apa yang Anda rasakan. Tapi kan itu nggak mungkin gitu. Nah, karena itu yang mungkin adalah ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya itu bisa kita dapatkan dari orang yang mati suri. Dari ajaran agama apapun, orang-orang yang mati suri itu selalu punya kesamaan ketika mereka diminta untuk menceritakan apa yang terjadi ketika mereka mati suri. Mati suri itu artinya secara kedokteran itu sudah koma gitu. Sudah koma. Jadi ini kelihatannya sebentar lagi akan meninggal dunia. Tapi sebetulnya ini dokter sedang berusaha menyelamatkan gitu. Nah, itulah kondisi mati suri itu ketika kita sedang koma itu. Nah, alhamdulillah ada sejumlah orang, ini juga saya kira juga salah satu rahmat dari Tuhan juga gitu ya. Sejumlah orang tadinya udah mau mati, udah dianggap sudah koma, sedikit lagi titik gitu, tapi kemudian selamat gitu. Selamat, dan kemudian dia bisa hidup lagi bersama-sama kita, dan dia bisa menceritakan apa yang terjadi selama dia mati suri beberapa jam itu. Dan ternyata semua orang selalu menemukan kebahagiaan, Audrey. Terlepas dari berbagai macam kepercayaan, keyakinan, dan ajaran agama masing-masing, ternyata pengalamannya sama. Salah satunya adalah itu, melihat cahaya yang sangat indah gitu. Dan cahaya itu sesungguhnya adalah lambang dari Tuhan, kan seperti itu. Nah, ini kalau kita paham, insya Allah kita tidak akan takut lagi gitu menghadapi yang namanya kematian. Gitu, Audrey. Oke. Lebih lengkapnya besok aja ya, langsung daftar. Bukannya besok. Banyak kalau saya menceritakan itu sampai jam 10 nanti baru selesai. Betul. Apalagi kan mungkin kalau kita bicara tentang kematian ya mungkin karena merasa masih banyak dosanya Pak Arfan, takut nih nanti nggak masuk surga. Nah, itu besok mungkin akan dibahas lebih lanjut. Kita akan bahas tuntas itu. Kita akan bahas tuntas. Oke. Ya, kalau orang banyak dosa ya tentu aja takut gitu. Iya. Sama aja kayak kita, jangankan ketemu Tuhan ya, ketemu atasan kita aja coba. Banyak kesalahan ya. Iya, banyak salah, disuruh ABC nggak dikerjain semua gitu. Ya takut, pasti takut gitu. Tapi kalau semuanya udah beres gimana? Justru kita kepingin kan? Justru kepingin ketemu atasan untuk show off, untuk pamer. Bahwa saya udah ini gitu. Saya lebih baik daripada si A, si B, si C gitu. Kan gitu. Itu Aldi. Ya, jadi lengkapnya besok langsung saja daftar. Di mana Pak Arfan? Mungkin ada yang belum mendaftar? Silahkan langsung ke 0812 12345 949. 0812 12345 949. Silakan langsung ke sana. Ya, sekarang ini daring ya Pak Arfan ya? Ya, ini secara online, tapi online nanti online rasa offline. Oh, oke. Ya, online rasa offline karena kita akan banyak interaksinya. Kan biasanya kalau online tuh satu arah. Enggak, ini enggak satu arah. Ini banyak diskusi, banyak interaksi, banyak curhatnya, dan kita akan ngobrol. Pokoknya selama 3 jam nanti dari jam 8:30 sampai 11:30 besok itu kita akan banyak ngobrol. Kita akan kupas tuntas gitu. Ya, jadi yang nggak punya aktivitas mungkin rencana planning di weekend ya, boleh langsung ikutan supaya kita mendapatkan pemahaman akan kematian itu sebenarnya seperti apa gitu. Apalagi yang masih takut-takut
mati ya. Takut Oke. mati atau takut Takut kehilangan. kehilangan orang-orang yang kita cintai. Yes. Sama itu dua hal yang berbeda, tapi Masih ada intinya kaitan. adalah belum memahami mengenai apa itu kematian. Ya, ya. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan yang juga cukup menarik ya, Pak Arfan ya. Tadi kan kita katakan bahwa takut ini hal yang positif gitu ya. Tetapi Ya, ada case-case yang mungkin orang-orang seperti di luaran sana gitu. Kok rasanya bisa tega melakukan hal-hal yang tidak terpuji? Apakah mereka nggak punya rasa takut gitu ya? Ini seperti pertanyaan Pak Pramudia di Malang. Kalau belajar dari Korea Selatan menjadi maju seperti sekarang karena takut dengan Korea Utara ya Pak Arfan ya. Tetapi mengapa mungkin orang-orang di kalangan atas gitu ya, mungkin pejabat kita bilang gitu, nggak takut gitu untuk korupsi padahal mungkin sudah disumpah, sudah mungkin ya banyak pengetahuan, ada banyak kisah-kisah efek jerah lah ya. gitu. Gimana tuh Pak Arfan akan Ya, kasus ini? mereka tidak takut karena mereka merasa bisa menyelamatkan diri, gitu ya. Nanti kalau udah ketahuan pun bisa kong kali kong. Kalau sudah dihukum pun nanti bisa main-main sama kepala penjara gitu. Nanti hukumannya bisa diatur dengan remisi-remisi, kan? Seperti itu gitu. Dan kemudian tidak menyadari bahwa setelah ini masih ada kehidupan yang lain. Oke. Dia menganggap kalau udah mati ya mati. No, itu salah besar. Yang namanya mati itu adalah mati badan kita ini. Karena badan kita ini kan ibarat rumah ya, Audrey ya. Rumah kan makin lama makin tua, ya kemudian udah mulai bocor rumahnya, ya kan? Udah mulai kropos-kropos, temboknya retak-retak, dan akhirnya segala sesuatu yang bersifat fisik akan hancur. Nah itu rumah kita yang akan hancur. Tapi kita yang berdiam di dalam rumah ini kan ada roh gitu. Ada roh, ada unsur spiritual. Manusia itu pada hakikatnya bukan makhluk fisik, tapi makhluk spiritual. Nah kita yang makhluk spiritual itu akan melanjutkan perjalanan, Audrey. Cari rumah yang Baru. baru. Iya, kita akan cari rumah yang baru. Itulah hakikat kematian sebetulnya. Kita berpindah rumah. Nah itu. Nah ketika kita berpindah rumah, itu kita, masih Arfan, masih Audrey, masih. Tapi penampilan tampakannya bukan kayak begini lagi. Betul. Karena tampilannya kayak gini ini lama-lama hancur kita. Hancur oleh tanah. Kita menuju Tuhan. Nah itulah yang nanti akan kita pertanggungjawabkan gitu. Segala sesuatu itu akan ditanya, ini kenapa, ini kemana, gitu. Jadi orang yang merasa dia tidak punya, dia akan mati, begitu mati itu selesai, itulah dia akan berani melakukan apapun yang melanggar nilai-nilai gitu. Tapi kalau kita tahu bahwa hidup kita di dunia ini baru hanya satu episode dari kehidupan kita yang panjang. Kehidupan kita itu panjang, Audrey. Aha. Ini baru satu episode saja nih di dunia ini. Dan nanti masih ada hal-hal yang lain. Dunia-dunia yang lain. Another world gitu. Nah kalau kita tahu itu, maka kita akan selalu jadi orang baik. Selalu jadi orang yang menyayangi orang lain. Nggak korupsi, nggak selingkuh gitu. Karena kita tahu bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Di Oh. alam yang berikutnya. Nah, Itu. itu dia ya. Jadi jangan dihilangkan gitu rasa takutnya karena masih banyak hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan seperti itu ya. Ini menjadi warning. Betul. Oke, Betul. nanti kita akan bahas lagi Pak Arfan case-case lain ya, yang Ya. pastinya juga cukup menarik dan unik untuk kita bahas. Mungkin semua listeners juga merasa relate. Kalau mungkin masih ada kegelisahan gitu di hati gitu ya, boleh langsung dituangkan aja di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Bahkan ini ada yang takut jadi terkenal. Nah, nanti kita akan bahas juga. Setelah yang satu ini, pastikan tetap bersama kami. Banyak alasan small listeners mengapa seseorang bisa merasakan ketakutan ya, bahkan ketakutan ini juga bisa ya menjadi sesuatu hal yang membuat kita tidak produktif seperti itu ya. Tapi ada juga sisi lain yang bisa membuat seseorang bisa menjadi produktif seperti cerita dari Pak Ketut Budi ya. Ya. Selamat pagi Pak Ketut. Kalau Pak Ketut nih takut harga dirinya jatuh Pak Arfan karena dulu bekerja terus akhirnya nggak bekerja gitu ya dan sekarang harus mencoba untuk berjualan untuk bertahan hidup. Nih harga diri juga ini menjadi hal yang mungkin cukup Ya. krusial ya. Oke, selanjutnya ini ada tadi yang cukup unik ya dari YouTube kita dari Pak Kukuh Kusdrilo. Aku takut jadi terkenal Pak Arfan karena dapat door prize saat jalan sehat saat dibacakan nama nomor undian. Jadi be happy now katanya ya. Itu Oke. bukan takut itu, Bukan takut Audrey. ya, itu bangga justru ya. Bukan, itu apa istilahnya excited gitu. Excited ya. Kan orang excited akhirnya sampai jadi lemes. Saya yang dapat ya. Waduh gitu. Itu bukan takut, itu excited.
Yes, yes. Mungkin rasanya, aduh sampai lemes nih, nggak nyangka gue dapet nih gitu. Oke, jadi Pak Itu Kuku bukan takut itu. itu seneng, happy gitu ya, excited Happy. perasaannya. Ya. Oke, mungkin satu lagi Pak Arfan. Ini dari Palembang ya, Ya. dari Pak Dian. Dari Pak Dian yang mengatakan kalau saya itu takut gelap katanya gitu ya, karena dulu pernah ditinggal gitu ya, dan ada trauma masa kecil. Nah ini juga cukup unik. Ada juga pertanyaan yang cukup menarik nih Pak Arfan. Dari Ya. Pak, oke, dari Pak Alha ya, Alhadian. Kalau ketakutan sama makhluk halus ataupun makhluk goib, gimana tuh Pak Arfan? Apakah ada sisi positifnya? Monggo Pak Arfan silakan. Ya, terima kasih banyak Audrey ya. Tadi Pak Ketut takut harga diri jatuh. Yes. Bagus apa enggak? Bagus sebenarnya untuk bisa membuat Bagus. kita lebih semangat ya bekerja. Bagus. Jadi misalnya gini, saya mau pensiun, ya kan? Saya udah mulai siap-siap nih. Kok ada rasa takut ya gitu ya? Ya. Kok mau pensiun ada rasa takut nih? Iya, itu yang namanya post power syndrome itu kan. Jadi ketika kita nanti sekarang saya punya anak buah banyak, dihormati, dihargai, kemudian ketika saya pensiun nanti mungkin saya takut nggak ada yang menghargai saya gitu kan. Terus caranya gimana? Itu sebuah informasi bagus itu. Caranya gimana? Berarti kita sekarang ini harus memperlakukan orang itu dengan baik, jangan mentang-mentang. Orang yang mentang-mentang sok kuasa itu akhirnya orang melihat dia itu bukan dianya yang dilihat, tapi jabatannya yang dilihat. Orang takut sama kita itu takut sama bukan menghormati kita, tapi takut sama jabatannya. Nah, ketika kita sudah tidak menjabat lagi, akhirnya gimana? Udah. Ya udah. Ya. Siapa kamu kan begitu. Jadi orang akhirnya jadi tidak, karena orang tidak hormat kepada kita, karena tidak respect dan yang dilihat hanya jabatannya. Ketika kita tidak punya jabatan lagi, kita kehilangan segalanya. Dan orang udah nggak menghormati kita lagi. Nah itu karena kalau gitu saya takut nanti kalau saya tidak punya jabatan apapun, saya tidak dihormati orang. Bagus. Karena itu apa? Mulai hari ini perlakukan orang lain dengan sebaik-baiknya. Jangan mentang-mentang Anda punya jabatan kemudian memperlakukan orang seenaknya. Gitu. Saya takut, kata Pak Ketut tadi ya, saya takut kalau nanti saya nggak punya pekerjaan gimana gitu. Nah karena itu sebelum pensiun kita harus apa? Mempersiapkan pekerjaan berikutnya apa nih? Kita harus melihat apa nih talenta saya yang selama saya bekerja ini belum teraktualisasikan dengan baik. Saya melihat apa nih potensi kalau saya mau berwirausaha potensinya di mana. Saya siapkan itu sebelum saya pensiun sudah disiapkan sehingga ketika pensiun kita langsung melakukan pekerjaan itu, langsung ganti skenario, ganti pekerjaan, kita sudah siap. Nah itulah manfaat rasa takut gitu. Yes. Pak Dian takut gelap kan? Gelap karena ada ya. trauma. Ya ini mungkin ini adalah fobia ya. Oke. Ya, kalau fobia itu berarti nanti harus disembuhkan dengan psikolog ya, dengan psikolog harus disembuhkan. Ini kan fobia juga banyak kan, ada mulai fobia takut ketinggian, ya. Takut serangga, takut tempat terbuka, itu semuanya kalau yang namanya fobia itu harus disembuhkan oleh ahlinya gitu. Yes. Seperti itu, Audrey. Ya. Dan yang terakhir nih dari Pak Alhadian, takut sama makhluk halus ya. Ini juga mungkin anak-anak biasanya ya Pak Arfan. Oh ya, ini juga harus dibuka mindsetnya nih. Nah, itu gimana tuh Pak Arfan? Dibuka mindsetnya bahwa makhluk halus itu di bawah kita ininya. Ya. Apa namanya? Derajatnya itu di bawah kita gitu. Ya, jadi kita takut sama makhluk halus itu karena kita belum memahami itu. Ini juga harus dibuka ini. Mindsetnya harus dibuka. Kalau kita adalah orang yang ingat kepada Tuhan, gitu. Selama kita fokus pada Tuhan, makhluk halus itu akan pergi. Makhluk halus itu hanya datang ketika kita out of focus, gitu. Itu Audrey. Oke, semoga membantu ya untuk Pak Alhadian ya. Oke, ini juga ada yang berkomentar Pak Arfan dari Medan, dari Pak Rudi Irwansyah. Ketakutan adalah sesuatu tanggapan emosi terhadap ancaman. Rasa takut muncul ketika kita tahu penyebabnya ya. Nah, gimana nih Pak Arfan untuk kita bisa mengelola ketakutan sehingga mungkin tidak terjadi trauma ataupun fobia? Apakah takut ini menjadi akarnya atau seperti apa sebenarnya Pak Arfan? Ya, kita harus tahu makanya what are you afraid of? Anda tuh takut apa gitu. Nah, secara umum di dunia ini
orang itu tuh kebanyakan tuh takut pada 5 hal, Audrey. Oke. Nomor 1 takut mati, takut pada kematian. Nomor 2 takut pada kehilangan. Nomor 3 takut pada kegagalan. Nomor 4 takut pada kemiskinan. Nomor 5 takut pada penolakan. Penolakan, ya. Ya itu, ya kematian, kehilangan, kegagalan, kemiskinan, penolakan. Itu yang seringkali menjadi top 5 dari ketakutan orang. Nah, tugas kita adalah kita harus mengenali what are you afraid of? Anda tuh takut apa? Nah, dari situ kemudian nanti kita harus menguraikan itu menjadi ada controllable, ada uncontrollable gitu. Misalnya, saya takut mati. Nah, ini salah satu exercise yang akan kita lakukan besok ya. Saya takut mati. Oke. Mari kita lihat apa yang controllable. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Tahu mengenai kematian itu apa? Merubah persepsi saya mengenai kematian. Mempersiapkan diri, banyak beramal. Misal begitu. Jadi ada controllable, ada uncontrollable. Gitu. Jadi ketahuilah Anda takut apa. Tulis, saya takut ini. Oke. Kemudian apa yang bisa yang controllable, apa yang uncontrollable. Nah, itu sebuah cara gitu ya untuk menghilangkan ketakutan. Itu Adi. Toolsnya banyak ya. Salah satunya itu. Salah satu yang paling powerful adalah itu. Kita menulis, kemudian kita coba elaborasi apa yang controllable, apa yang uncontrollable. Lakukan yang controllable, maka kita akan menjadi tenang. Yang uncontrollable, serahkan pada Tuhan. Supaya kita juga tenang gitu. Oke, jadi ketakutan ini ada 2 hal ya, ada 2 unsur ya, controllable dan uncontrollable. Anda bisa pisahkan gitu, sehingga Anda juga bisa lebih tenang gitu ya dalam menghadapi aktivitas ataupun melakukan kegiatan sehari-hari. Oke, Pak Arfan, mungkin ini tersisa detik-detik terakhir ya, karena kalau kita melihat polling lagi nih ya Pak Arfan ya. Ya, silakan. Gimana polling? Masih 46% ya kematian. Gitu kematian. Ya. Nah ini berarti teman-teman harus ikut nih workshop saya besok ini ya. Silakan diingatkan kembali Pak Arfan dan mungkin di-highlight apa yang harus kita ingat gitu ya ketika kita merasakan ketakutan ini sudah menguasai diri kita. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Audrey. Ya, jadi ketika kita merasa takut itu adalah emosi positif. Yes. Takut itu ciptaan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang negatif kan. Kitanya yang menangkapnya salah. Nah itu, kita menangkap takut itu seolah-olah jangan lakukan. Bukan, takut itu justru perintah supaya lakukan. Tapi hati-hati, kerjakan PR-nya, siapkan diri Anda. Nah gitu ya, jadi ketika kita memahami itu, maka apapun tidak menjadi hambatan bagi kita, tidak menjadi sesuatu yang menakutkan. Bahkan kematian saja bisa menjadi sesuatu yang indah. Nah itu seperti akan kita bahas besok ini dalam The Art of Dying, ya, teman-teman semua ya. Jadi mati bahagia, The Art of Dying. Silakan teman-teman yang belum mendaftar, masih saya tunggu sampai jam 5 sore ini di 0812 12345 949. 0812 12345 949. Ya. Dan satu lagi pengumuman bagi teman-teman yang belum mempunyai buku Lita, Love is the Answer. Selama bulan Ramadan masih seminggu lagi, Anda akan mendapatkan diskon 30% saja. Jadi Anda hanya membayar untuk 70%. Jadi diskonnya 30% selama bulan Ramadan. Silakan langsung ke Tokopedia Arfan Pra ya, tokopedia.com/Arfan Pra. Yes. Okay. Itu Andri. Yes, jadi ingat ya saudara-saudara bahwa ketakutan ataupun rasa takut ini bukan satu hal yang harus dihindari, hal yang harus dihadapi justru karena ini menjadi satu tanda ya ataupun informasi itu ada terselip gitu, tersirat gitu dari rasa takut yang kita rasakan. Jadi cari dulu alasannya dan pastinya Anda bisa merumuskan apa yang harus Anda lakukan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kadar ketakutan itu. Jadi yang masih takut akan kematian gitu ya, kurang paham dengan konsep kematian, takut kehilangan orang-orang sekitar, langsung aja daftar karena masih ada kuota sampai dengan jam 5 sore nanti. Jam 5 sore ya. Jadi silakan mendaftar dan juga pastinya mungkin boleh di-share juga nih kepada teman-teman ataupun orang-orang yang Anda sayangi gitu ya siaran ini ataupun informasi tentang The Art of Dying yang akan dilaksanakan Pak Arfan besok. So terima kasih Pak Arfan, insight-nya sangat luar biasa pagi hari ini. Sama-sama Audrey. Bisa mengurangi rasa ketakutan kita sehingga kita bisa produktif ya setiap harinya. Begitu juga smart listeners yang sudah berpartisipasi, mohon maaf apabila ada respon yang belum sempat terbaca. Kita akan jumpa minggu depan, kita sharing-sharing kembali dalam Smart Happiness setiap Jumat. Kami pamit smart listeners, saya Audrey Joanna. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you want to be happy, be happy. Now.